Alhamdulillah tadi kita sudah bicarakan tentang pedoman penyusunan kuesioner. Ada 7 yang sudah kita bahas ya. Eh, Sekarang kita akan melanjutkan kepada hal yang lain terkait dengan pedoman penyusunan kuesioner. Yang telah saya bahas adalah satu, siapa yang akan menjadi responden harus dipikirkan oleh seorang peneliti. Kemudian bagaimana wawancara akan dilakukan, sejauh mana pengetahuan responden, pikirkan kata pengantarnya, pikirkan urutan pertanyaan ataupun bagian pertanyaan, kemudian pikirkan tipe pertanyaan tertutup ataupun terbuka, pikirkan jawaban yang mungkin diberikan, pikirkan bahasa dan kata yang dipakai. Ya, ini adalah yang akan kita bahas sekarang adalah pikirkan bahasa dan kata yang akan dipakai. Ya, bahasa itu menentukan daripada tingkat pemahaman daripada responden terhadap pertanyaan kita. Ya, bahasa yang baku membuat dia lebih mudah untuk dicerna. Kemudian pikirkan cara pengolahan data dan skala variabel. Ya, harus pikirkan bagaimana skala apa yang akan kita gunakan nanti dalam pengolahan data. Jadi ketika kita mewawancarai, kira-kira dapat nggak ini? Ya, mungkin kalau wawancara kita akan mengkategorisasikan ya jawaban-jawaban daripada kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh. Kemudian pikirkan tampilan kuesionernya, perwajahannya ya. Daripada kuesionernya itu sendiri tampilkan ya, pikirkan bagaimana tampilan kuesioner itu sehingga membuat kita juga memudahkan untuk menjadi pedomannya. Pikirkan panjang kuesionernya, jangan terlalu panjang pertanyaannya, membuat kepala sekolah itu yang sibuk ya, dia akan pergi meninggalkan kita ya, kalau itu kepala sekolah sebagai sampelnya. Kemudian pikirkan petunjuk pengisian, pikirkan petunjuk pengisiannya, bagaimana kita akan mengisi nanti jawaban-jawaban daripada si responden yang telah memberikan jawaban. Kita sebagai penyusun kuesioner ini harus mampu berpikir jauh ke depan, tidak hanya mendapatkan informasi sepihak saja. Mungkin itu ya tentang pedoman penyusunan kuesioner ya. Kemudian kita lihat lagi prinsip penyusunan pertanyaan ya, prinsip-prinsip penyusunan pertanyaan. Yang pertama adalah ya, kuasai konsep penelitian. Ya, jadi kuasai konsep penelitian artinya di landasan teoritis di bab 2 sudah dijelaskan tentang betapa variabel-variabel yang kita teliti itu bermakna ya untuk menjadi sebagai landasan teori kita untuk membuat kuesioner. Jadi dari landasan teori konsep landasan teori yang ada di bab 2 itu akan menjadi pedoman kita untuk menyusun kisi-kisi yang di dalamnya ada indikator-indikator. Indikator-indikator itu lahir daripada konsep-konsep yang ditawarkan oleh para ahli gitu. Kemudian tetapkan variabel bebas dan terikat. Ya. Jadi variabel bebas dan variabel terikat itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena terkait dengan data yang akan kita kumpulkan. Kemudian tetapkan variabel pendukung, ya, variabel lain di luar variabel bebas dan variabel terikat yang mendukung analisis penelitian. Jadi mengkait antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, variabel bebas, variabel terikat, ya, variabel pendukung, ini semuanya akan menguatkan data kita, ya, akan menjadi validasi daripada data penelitian yang kita dapatkan. Ya, kita akan memberikan informasi yang tepat ya kepada halayak ketika selesai penelitian kita. Kemudian susun definisi operasional variabel penelitian. Jadi dalam penyusunan kuesioner ini atau instrumen pertanyaan ini, maka kita harus ya mampu untuk mendefinisikan ya operasionalnya dari variabel tersebut. Jadi definisi itu ada dua, definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konsep didapatkan dari landasan teoritis. Kalau definisi operasional kita dapatkan dari bagaimana mengembangkan alat ukurnya, bagaimana mengembangkan alat ukur ataupun instrumennya, sehingga data itu kemudian bisa diolah dan bisa didapatkan skornya. Nah, itu definisi operasional. Kemudian perumusan pertanyaan kuesioner. Kita akan membahas tentang perumusan pertanyaan kuesioner ya. Ya, kita mulai dari yang mudah sampai yang sulit tentunya ya. Kalau pertanyaan itu kalau kita lihat definisi ya, kemudian baru menanjak kepada bagaimana pemahaman dan aplikasi. Itu biasanya di dalam mengukur kemampuan pengetahuan ya.
Demikian juga dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk skala sikap atau mengukur mental. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah, kemudian sampai kepada yang sulit. Kemudian harus singkat, tepat, dan jelas. Jangan terlalu bertele-tele, pertanyaan-pertanyaannya menggunakan ED yang jelas. Harus bermakna tunggal. Tiap butir itu bermakna tunggal, tidak boleh bermakna ganda. Kalau ganda, buat pertanyaan lain, jangan ada di dalam satu butir daripada pertanyaan kita. Tidak boleh bias, ya, harus benar-benar mengukur apa yang hendak diukur, nggak boleh bias. Harus mudah dimengerti responden, ya. Harus bisa mendapatkan jawaban yang bervariasi. Pertanyaan tidak mengarahkan jawaban, ya, tidak boleh menggiring jawaban pertanyaan, bahkan membuat bagaimana si penanya itu berpikir, ya, sehingga dia bisa menjawab dengan tepat gitu. Kemudian pertanyaan jangan kasar, jangan membuat tersinggung si responden dengan pertanyaan-pertanyaan kita sehingga dia malas menjawabnya. Pertanyaan jangan kontroversial, ya, jangan kontroversial, tapi dia memang sejalan dengan apa yang sedang ia lakukan. Menghindari pertanyaan hipotetis atau negatif. Jangan sampai ada pertanyaan yang bunyi itu negatif, tapi usahakan pertanyaannya adalah pertanyaan yang positif, yang membuat orang menjadi senang menjawabnya gitu. Kalaupun negatif, hanya kondisi pertanyaannya negatif, tapi jawabannya akan membuat dia positif gitu loh. Pada akhir kuesioner berikan pertanyaan terbuka, ya, berikan pertanyaan yang terbuka pada akhirnya agar responden dapat menjelaskan apa yang kita mau. Nah, jadi boleh pertanyaan terbuka satunya sehingga dia ada peluang untuk menjawab dengan bebas. Baik, kemudian kita lihat cara penggunaan kuesioner, ya. Cara penggunaan kuesioner seperti apa setelah dibuat, dirancang tadi. Yang pertama adalah cara penggunaan kuesioner, memberikan kuesioner kepada responden berikut cara pengisian angket. Kalau misalnya penggunaan kuesioner itu adalah dengan Google Form yang sudah kita siapkan, tinggal kita share linknya saja, sehingga dia tanpa harus bertemu dengan kita, dia bisa mengisinya. Ya, cuman maaf kalau wawancara tentu sulit, ya, setelah dia mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wawancara kita, ya, itu kan data yang kita dapatkan. Tapi kalau kita share lewat Google Form atau lewat email, tentu tidak tepat gitu loh. Jadi memang harus kita sendiri, ya, kita yang akan menanyakan kepada si responden. Kemudian wawancarai responden. Tipe kuesioner berdasarkan jawaban. Kita lihat sekarang tipe kuesioner berdasarkan jawaban. Ada jawaban terbuka, ada jawaban semi terbuka, ada jawaban tertutup. Itu tipe-tipe jawabannya. Kemudian sekarang skala penilaian kuesioner, ya, skala penilaian kuesioner. Skala penilaian verbal. Jadi skala penilaian kuesioner yang pertama adalah skala penilaian verbal. Skala paling sederhana adalah skala penilaian verbal, di mana responden menjawab dengan memilih kata yang menunjukkan tingkat perasaan mereka. Jadi mereka menjawab dengan memilih kata-kata yang menunjukkan tingkat perasaan mereka. Jadi apa yang mereka rasakan, itu yang mereka berikan jawaban. Skala biasanya mempunyai 5 pilihan, yaitu sangat menarik misalnya, ya, cukup menarik, biasa saja, kurang menarik, tidak menarik. Sangat sering, ya, cukup sering, sering, ya, kurang sering, ya, tidak sering. Nah, itu juga bisa, ya, menunjukkan kualitas, menunjukkan frekuensi gitu. Kalau tadi menunjukkan rasa, ya, sangat menarik, ya, cukup menarik, biasa saja, kurang menarik, tidak menarik. Itu skala 5 namanya, pakai menggunakan skala Likert. Kemudian skala penilaian numerik, ya. Skala penilaian numerik, ya. Tadi yang pertama penilaian verbal, kemudian yang kedua skala penilaian numerik. Responden menjawab dengan memberikan angka yang menunjukkan nilai, ya. Nilai biasanya mempunyai 5 tingkatan, ya. 1 terburuk dan sampai yang kelima yang terbaik. Ya, 1 terburuk dan 5-nya yang terbaik. Ini adalah penilaian numerik, ya. Numerik itu memberikan angka gitu, ya, memberikan angka 1, 2, 3, 4, dan 5, ya.
Kemudian penggunaan kata sifat. Ya, responden menjawab dengan memilih kata sifat terhadap produk, orang, ya, dan sebagainya. Jadi si responden itu memberikan jawaban dengan memilih kata sifat yang ada di dalam kuesioner yang kita susun. Nah, contoh misalnya, pilih kata dari tiap nomor yang paling mendekati untuk pasangan saudara. Ya, kita minta dia untuk menjawab, pilih kata dari tiap nomor yang paling mendekati untuk pasangan saudara. Apakah ya sifatnya itu introvert atau extrovert? Pilih kalau iya nomor 1. Ini ada pilihannya 1 sampai dengan 5. 2, tradisional atau modern. 3, ambisius atau santai. 4, intelek atau praktis. 5, luwes atau modis. Nah, silakan dari si responden memilih ya, yang mana yang menurut dia itu yang tepat, yang menjadi sifat daripada pasangannya. Dia akan memilih misalnya introvert, ya, modern, santai, luwes, ya. Itu adalah bagian daripada sifat daripada pasangannya. Kemudian pertanyaan ranking, responden diminta untuk mengurutkan berdasarkan yang paling penting, kedua terpenting, dan seterusnya. Jadi responden harus menentukan ranking daripada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, ya. Kemudian yang diperlukan juga adalah uji coba kuesioner. Jadi setelah disusun instrumen pertanyaan, maka kita harus melakukan uji coba kuesioner, ya. Uji coba kuesioner ini penting sekali karena agar terlihat apakah nanti bisa nggak digunakan oleh sampel yang kita pilih. Jadi sebelum itu kita mencoba dulu kepada yang lainnya agar nanti kita tidak kekurangan atau kesalahan di dalam mengambil data karena sampel kita itu, karena kuesioner kita tidak valid, gitu ya. Nah, melakukan wawancara menggunakan kuesioner terhadap sejumlah kecil responden di luar lokasi penelitian. Nah, itu adalah uji coba yang kita lakukan di luar daripada sampel yang kita pilih di dalam penelitian kita, yang mempunyai karakteristik hampir